Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Bertemu lagi di mata pelajaran prakarya. Pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses. Anda semuanya sudah naik kelas dari kelas 8 ke kelas 9. Selamat ketemu di kelas 9 di semester ganjil tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Kali ini mata pelajaran prakarya kita dalam pembahasan kompetensi dasar yang pertama, yaitu membuat kerajinan dari bahan alam, bahan kayu, bambu, dan atau rotan. Anak-anakku sekalian, pada mata pelajaran ini nanti aspek yang kita harapkan adalah dalam aspek pengetahuan. Maka dari itu mohon dicermati video yang akan kami tampilkan, betul-betul dicermati. Nanti pada akhir pembelajaran Anda akan diberikan tugas untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan Anda jawab dalam kaitannya dengan evaluasi pembelajaran. Membuat kerajinan dari bahan bambu, kayu, dan atau rotan. KD 3.1 memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu, misalnya ranting, papan, dan balok, bambu, dan atau rotan. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah 1. Menyatakan pendapat tentang keragaman karya kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan rotan sebagai ungkapan rasa bangga, sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa. 2. Memahami pengertian jenis sifat dari karakteristik dari bahan kayu, bambu, dan rotan berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. 3. Memahami teknik pengolahan produk dan prosedur pembuatan dari bahan kayu, bambu, dan rotan berdasarkan karakter yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan wilayah setempat. Sifat kayu adalah keras, tahan lama, mudah diukir. Beberapa jenis kayu ringan, misalkan kayu lem dan kayu albasia. Dan sifat keras, yaitu kayu jati, mudah memuai kecuali kayu jati, sebab struktur kayu jati sangat padat sehingga sulit untuk memuai. Gambar berikut adalah pohon jati yang ada di alam, yaitu masih ada di hutan. Berikutnya adalah gambar pohon jati yang sudah ditebang, dikeringkan. Ya, berikutnya adalah kayu jati yang sudah dibuat papan dan siap untuk digunakan sebagai bahan kerajinan. Sifat bambu yaitu kuat, berstruktur halus, mudah dipotong, mudah lapuk jika terkena air secara terus-menerus. Ini adalah contoh pohon bambu yang ada di hutan bambu. Berikutnya adalah bambu yang sudah dipotong dan dikeringkan, dijajar. Kalau sudah kering, seperti ini, bahan bambu ini adalah siap untuk digunakan sebagai bahan kerajinan. Sifat rotan, batangnya sangat kuat, memiliki ruas batang, teksturnya halus, mudah dipotong, dan mudah dibentuk. Ini adalah dipotong, diambil kulitnya, dan dalam proses pengeringan. Kemudian ini adalah rotan yang sudah diambil kulitnya dan siap untuk digunakan sebagai bahan kerajinan. Teknik pengolahan kayu bisa dibentuk dan diukir.
rotan bisa dibentuk dan dianyam. Kalau bambu bisa dibentuk, dianyam, dan juga bisa diukir. Ya, ini adalah salah satu contoh kayu yang dibentuk menjadi bangunan rumah. Ya, berikutnya adalah kayu yang diukir, gebyok bangunan rumah. Tampak cantik sekali. Berikutnya ini adalah bambu yang dibentuk menjadi meja kursi dan juga ada anyaman. Berikutnya adalah bambu yang diukir kemudian dipernis menjadi alat-alat rumah tangga. Ini juga alat-alat hias. Jadi fungsi hias dari bambu. Berikutnya rotan, ini juga bisa dibentuk menjadi meja kursi atau juga bisa dibentuk dan dianyam menjadi alat-alat rumah tangga. Ini bisa dibentuk menjadi tas misalkan, atau mungkin wadah, atau alat-alat keperluan rumah tangga yang lain. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah satu, di negara kita banyak sekali bahan-bahan kerajinan yang disediakan langsung oleh alam. Dua, kita harus memahami dahulu karakteristik masing-masing bahan kerajinan sebelum diolah. Tiga, teknik pengolahan bahan kayu, bambu, dan rotan dapat dilakukan dengan cara membentuk menjadi alat-alat rumah tangga, menganyam, dan mengukir. Berikutnya adalah evaluasi pertanyaan. 1. Dengan adanya kerajinan bahan alam yang berlimpah, apa yang Anda lakukan dengan keadaan seperti itu? 2. Sebutkan sifat-sifat bahan kerajinan. A. Kayu, B. Bambu, C. Rotan. 3. Dari bahan-bahan kerajinan kayu, bambu, dan rotan, manakah bahan yang terbaik? Jelaskan jawab Anda. Bagaimana anak-anak dengan pembelajaran tadi? Apakah Anda bisa memahami materinya? Kami berharap kalian semuanya bisa memahami materi dan juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, sehingga diharapkan nanti di akhir pembelajaran akan mendapatkan nilai yang baik. Dan selanjutnya anak-anak sekalian, nanti untuk minggu yang akan datang mohon dipersiapkan materi pelajaran berikutnya, yaitu KD 4.1, memilih bahan-bahan kerajinan, yaitu bahan alam untuk bahan kayu, bambu, dan rotan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.